Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bongkar bab 26 dari buku You Are a Badass. Judulnya ini cukup provokatif ya, melakukan versus menyemburkan. Betul, fokusnya juas banget. Iya, kita mau gali nih, apa sih bedanya antara kita cuma tahu atau mungkin sering ngomongin soal perubahan diri sama benar-benar bertindak, benar-benar mewujudkannya gitu. Sumber kita ya bab itu sendiri. Kita coba suling ya esensinya buat Anda semua. Nah, mungkin pertanyaan reflektif dulu nih buat Anda yang lagi dengerin. Pernah nggak sih Anda merasa kayaknya udah banyak banget tahu soal pengembangan diri, udah baca ini itu, tapi kok, Berat ya? nah itu lihat kok kayaknya berat banget gitu loh buat mulai melangkah, buat nerapin ilmunya. Kayak ada jurang gitu ya antara teori sama praktek. Bab ini memang nusuk banget ke situ. Ada cerita pembuka yang menurut saya menarik banget di bab ini. Soal temennya penulis yang sampai mentato kata duh di lengannya. Iya, saya ingat itu. Agak aneh ya kedengarannya. Awalnya iya, tapi idenya gini, momen pencerahan besar, momen aha, itu seringnya terasa simpel banget setelah kita paham. Betul. Kayak, oh ternyata ketakutan itu cuma pilihan. Atau, oh aku tuh pantas dicintai. Iya, persis. Rasanya langsung kayak, duh, ya iyalah, kok baru sadar sekarang? Tapi yang menarik kan bukan simpelnya jawaban itu, tapi lebih ke kenapa ya kita kok sering banget, susah banget ngelihatnya sebelum momen duh itu datang. Nah, itu dia. Tantangan sesungguhnya itu bukan di pemahamannya, tapi di melakukannya, di tindakannya. Setuju. Pemahaman di level kepala itu ya penting lah ya. Tapi itu kayaknya baru tiket masuk doang. Betul sekali. Transformasi yang benar-benar nyata, perubahan hidup yang sesungguhnya, itu baru kejadian kalau pemahaman tadi udah meresap, udah sampai ke tulang sumsum, dan akhirnya, yaitu, mendorong kita buat bertindak secara konsisten, bahkan pas lagi nggak nyaman. Kalau nggak gitu ya cuma jadi wacana aja ya. Banyak banget ide brilian yang menguap gitu aja. Kenapa? Ya karena kejebak di fase menyemburkan tadi. Cuma diomongin, dipikirin, tapi nggak pernah dieksekusi. Pengetahuan tanpa tindakan itu, ya, kayak punya peta tapi nggak pernah jalan kemana-mana. Nah, ngomongin tindakan, buku ini lumayan keras nih kritiknya soal sikap mencoba. Dibedain banget antara saya mencoba sama saya melakukannya. Ini kan bukan cuma soal milih kata ya. Bukan sekedar permainan kata, betul. Apa sih implikasinya buat Anda yang mungkin lagi di persimpangan jalan perubahan? Apakah mencoba itu sama sekali nggak ada nilainya? Gini, buku ini ngelihatnya dari kacamata komitmen. Kata mencoba itu, secara psikologis ya, seringkali kayak nyisin pintu keluar darurat gitu loh. Maksudnya? Jadi kayak masih ada ruang buat bilang, ya udah ku coba sih tapi gagal pas situasinya jadi susah. Ah, oke. Ada alasan buat berhenti ya? Kurang lebih gitu. Sebaliknya, kalau kita komit buat melakukan, itu artinya kita kayak nutup pintu keluar tadi. Artinya, ya kita siap aja gitu, ngadepin rasa nggak nyaman, keraguan, tantangan yang pasti bakal muncul. Bukan berarti niat awal buat mencoba itu jelek ya. Tapi bab ini nekenin, lompatan sesungguhnya itu terjadi pas niat udah jadi tekad. Tekad buat menyelesaikan, bukan cuma mulai atau nyoba. Jadi kayak melatih otot berani bertindak ya? Persis. Awalnya pasti pegel, nggak enak. Tapi kalau dilatih terus, ya lama-lama jadi kuat. Ini nyambung banget sama ide berikutnya di bab ini. Sukses itu bukan nunggu ilham gede datang, tapi soal membiasakan diri sama nggak nyaman. Rutin. Betul. Analoginya bagus tuh. Iya, analogi kondisi lember kayak marshmallow. Kalau kita berhenti ngelatih diri hadapi sulit, ya cepet banget kita balik ke zona nyaman yang empuk itu. Kehilangan otot, ketangguhan kita ya. Iya. Nah, pertanyaannya, gimana caranya biar kita nggak kejebak marshmallow ini terus-terusan dalam keseharian? Kuncinya ada di konsistensi sama pembentukan kebiasaan. Kebiasaan mikro mungkin ya, yang kecil-kecil. Tindakan kecil tapi rutin gitu. Betul. Tindakan kecil yang diulang terus, meskipun kadang rasanya sepele atau ya itu tadi, nggak nyaman, tapi efeknya dalam jangka panjang tuh luar biasa. Daya ungkitnya gede. Ini bukan soal revolusi semalam. Lebih ke evolusi, sabar dan berkelanjutan. Bangun momentum ya pelan-pelan. Bukan cuma menyemburkan nasihat. Ini nunjukin kalau proses ini ya manusiawi, butuh kesadaran terus. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, pesan utama bab ini lugas banget ya.
Pengetahuan doang nggak bakal ngubah hidup Anda. Nggak akan. Yang penting itu ya nutup jurang antara apa yang Anda tahu atau apa yang Anda bilang pengen Anda lakukan sama apa yang benar-benar Anda lakukan tiap hari. Nah, itu. Pertanyaannya jadi praktis banget kan? Gimana caranya biar kita ini benar-benar gerak dari cuma tahu jadi pelaku sejati? Nah, melakukan di sini tuh bukan melulu soal kerja keras, banting tulang gitu ya. Bab ini juga nyinggung dimensi lain, Dimensi apa tuh? penyelarasan. Antara tindakan kita sama keyakinan inti kita. Dan juga, ini mungkin perlu direnungkan lebih dalam, semacam iman atau kepercayaan pada prosesnya. Iman ya. Maksudnya gimana tuh? Terkadang gini, artinya kita perlu ngelepasin genggaman kita. Nggak motot harus kontrol penuh gimana hasilnya nanti akan terwujud. Ada konsep berserah diri kan yang disinggung di buku ini. Iya. Itu bisa diartiin sebagai, ya kita fokus aja sama usaha terbaik kita secara konsisten. Sambil percaya kalau ada kekuatan lebih besar, apapun itu sebutannya buat Anda, yang juga ikut berperan dalam hasil akhirnya nanti. Oke, jadi kombinasi ya. Aksi nyata yang disiplin, tapi juga ada unsur kepercayaannya. Betul. Aksi dan iman jalan bareng. Wah, intisarinya kuat banget ini. Jadi pesannya jelas. Saatnya berhenti jadi kolektor informasi. Udah cukup koleksinya? Saatnya jadi praktisi di laboratorium kehidupan Anda sendiri. Ini kayak ajakan langsung nih buat Anda yang dengerin. Coba deh luangkan waktu sebentar, jujur sama diri sendiri di area mana sih dalam hidup Anda sekarang ini yang porsi menyemburkan ide, niat, atau rencana itu jauh lebih gede daripada porsi melakukan aksi nyata yang konsisten. Pertanyaan bagus itu. Dan mungkin sebagai pemikiran penutup ya, buat Anda renungkan lagi, apa sih satu langkah kecil aja? Mungkin langkah ini terasa sedikit nggak nyaman, atau di luar kebiasaan Anda. Tapi langkah kecil ini bisa Anda ambil hari ini juga untuk mulai mempersempit jurang antara tahu dan melakukan tadi. Di area yang paling penting buat Anda itu. Satu langkah kecil hari ini ya. Iya. Karena kekuatan transformatif yang sejati itu nggak sembunyi di pemahaman yang brilian atau niat yang mulia doang. Tapi justru ada di praktek harian. Yang mungkin kelihatannya ngebosenin, tapi konsisten. Itu kuncinya.